Ini orangnya satu nih. Iya. Tugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat cekcok dengan sejumlah sopir angkot di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang. Sambil membentak, petugas Dinas Perhubungan itu sempat membenturkan badannya ke seorang sopir dan mengajak duel. Kericuan ini dipicu aksi demo lanjutan para sopir angkutan kota menolak beroperasinya bis kita Transpatriot melalui rute ataupun jalur angkutan kota. Para sopir protes karena pihak operator Trans Bekasi yaitu Dinas Perhubungan diduga telah melanggar kesepakatan rute perjalanan. Bis kita yang seharusnya tidak melintasi di depan pasar Bantar Gebang namun tetap memaksa melintas. Mereka yang duluan anarkis. Apa tuh bang? Ada pemukulan bang? Ada tergores tapi saya tidak tahu di bagian mana aja itu, tapi ada tergores di sama teman-teman. Tapi kejadiannya pas waktu itu kan tidak melihat saya. Cuman hanya anarkis saja, kami tidak terima dari pihak mereka. Usai aksi kericuan ini, sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Bantar Gebang dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi disiagakan di lokasi kejadian untuk menjaga aksi serupa terjadi lagi. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Bentrokan antar dua gangster, geng bocil dan geng perbalan, terjadi di Jalan Peres dan Jalan Veteran Semarang, Jawa Tengah. Dua kelompok saling serang dengan senjata tajam. Bentrokan akhirnya bubar setelah seorang remaja terkapar bersimbah darah dengan luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk mendapat perawatan. Polisi akhirnya menangkap para pelaku tawuran di tempat persembunyiannya. Polisi menyita belasan senjata tajam yang disimpan di bawah tempat tidur. Selain itu, polisi juga menyita pistol korek api yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti lawannya. 5 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka, 1 diantaranya anak berhadapan dengan hukum. Aksi tawuran tersebut dilakukan usai mengadakan janjian melalui media sosial. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Seorang wanita berusia 25 tahun berinisial MA, warga Lumajang, Jawa Timur, tewas dibunuh kekasihnya sendiri di sebuah kamar hotel kawasan Jalan Tunjungan, Surabaya. Polisi mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Kapolsek Genteng Kompol Grandika Indra Waspada mengatakan pelaku berinisial MI, warga Surabaya, langsung menyerahkan diri usai membunuh. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku tega berbuat nekat karena kecewa korban menolak diajak menikah dan masih ada hubungan dengan mantan kekasihnya. Diduga pelaku cemburu buta. Kemudian malam hari ini tadi, dini hari, pelaku mengajak korban untuk datang ke Surabaya, diajak ketemu. Nah, pada saat itu posisi korban ada di Malang. Akhirnya korban naik kereta, turun di stasiun Gubeng, dijemput oleh pelaku, kemudian diajak check-in di hotel. Nah, setelah itu dalam kamar hotel, ya terjadilah cekcok, situasi memanas, ya akhirnya pelaku gelap mata, terus kemudian melakukan pembunuhan dengan cara mencekik itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk diotopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Iya, ini masuk hari Jumat, identik dengan Jumat Berkat dan Jumat Berkah tentunya ya. Jumat Berkah ini dan mengawali Jumat Berkah ini Betul. ya, akan banyak informasi-informasi menarik. Ada juga informasi inspirasi yang bisa menginspirasi kita untuk menjemput rezeki. Amin. Dan tentunya selain informasi tadi, kami juga hadir dan beragam informasi lain bersama kami. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya.
Kita awali informasi pertama. Pemirsa, aksi tawuran antar pelajar kembali memakan korban jiwa. Seorang siswa di sekolah menengah umum di Kabupaten Serang, Banten, tewas usai terkena sabetan senjata tajam lawannya. Seorang pelajar tewas setelah terlibat tawuran antar pelajar yang terjadi di kawasan Terminal Tunjung Teja, Jalan Raya Serang Rangkas Bitung, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Dari keterangan keluarga, anaknya setelah pulang sekolah dijemput oleh 3 rekannya tanpa berpamitan. Untuk sementara barang bukti berupa senjata tajam, yaitu berupa celurit atau golok. Ini yang terlibat tawuran SMK apa? SMK sederajat apa SMA? Untuk yang terlibat tawuran adalah SMA yang berasal dari Cikesal. Hingga kini polisi masih mencari pelaku tawuran yang menewaskan korban. Sementara warga berharap polisi memperketat patroli agar aksi tawuran meresahkan itu tidak terjadi. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pelajar SMP terlibat duel di jalan desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, mirisnya aksi tersebut direkam pelajar lainnya untuk dijadikan konten hingga viral. Duel antar pelajar SMP terjadi di Kampung Pasir Angin, Desa Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka saling baku hantam, sementara pelajar lainnya sibuk memprovokasi sambil merekam aksi tersebut. Para pelajar ini diduga sebelumnya sudah sepakat untuk tawuran di sebuah jalan desa yang sepi dari aktivitas warga. Setelah teridentifikasi, petugas langsung menangkap para pelajar yang terlibat dalam kejadian itu. Dari tangan para pelajar ini, polisi menyita 2 buah senjata tajam jenis celurit. Anak sekolah atau pelajar SMP di wilayah Ujung Genteng, maka kami dengan Badan Ramil bertindak cepat melakukan penyelidikan, dan kita sudah mendapat bahwa anak-anak tersebut sekolah di salah satu SMP di Ujung Genteng. Sebelum dikembalikan ke orang tuanya, para pelajar itu kemudian diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Jogoboyo, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan digegerkan dengan seorang wanita tewas bersimbah darah di depan rumahnya. Korban dibunuh suami sirinya dengan cara ditikam senjata tajam secara membabi buta di rumahnya sendiri. Seorang ibu muda, Tini Sawitri, 37 tahun, tewas tergeletak bersimbah darah di depan rumahnya di Kelurahan Jogoboyo, Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dengan luka hampir di seluruh tubuh pada Kamis pagi, 16 Januari 2025. Diduga pelakunya tak lain suami siri korban, Sabarudin, lantaran emosi dimintai uang usai sebelumnya mereka terlibat cekcok. Nyawa korban tak tertolong dengan luka nyaris di sekujur tubuh, dianiaya pelaku menggunakan parang. Belum diketahui pasti motif keji pelaku yang tega membunuh istri sirinya. Polisi yang mendapat laporan warga segera olah TKP dan melakukan identifikasi guna penyelidikan. Kalau status Dioni nikah siri, ya. Jadi kami 2016 kami di sini, saya termasuk 1,5 tahun baru jabat RT. Saya tahun 2016 masuk sini, beliau sudah ada serumah. Lakinya ini membabi buta aja itu. Pas aku datang kedua ini kan parangnya lebih panjang lagi. Kalau cekcok aku kurang paham. Yang jelas pas aku lewat itulah kejadian yang istrinya minta tolong. Kini jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara pelaku telah menyerahkan diri ke Mapolres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena masalah hutang, Pak Sutri di Bengkalis Riau membunuh seorang wanita penagih utang. Setelah membawa kabur sejumlah perhiasan emas dan uang, pelaku mengunci dan menyekap anak korban yang masih berusia 4 tahun di dalam kamar. Seorang wanita bernama Suryati alias Atik 51 tahun tewas dibunuh di rumahnya di daerah Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau. Jasad korban ditemukan 1 hari setelah kejadian di rumahnya bersama anaknya yang masih berusia 4 tahun yang dikurung dan disekap dalam kamar. Kasus ini terungkap setelah tetangga mencium aroma tak sedap di rumah korban.
Setelah diselidiki, pelakunya merupakan pasangan suami istri, yakni inisial H, 29 tahun, dan istrinya SK, 28 tahun. Motifnya, karena pelaku tak bisa membayar utang sebesar 3 juta rupiah. Selain membunuh korban dan menyekap anaknya, pelaku juga membawa kabur perhiasan emas, handphone, dan uang ratusan juta rupiah. Pintu garasi dan pintu besi serta mengunci pintu kaca pada saat pelaku atas nama H melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kemudian setelah memastikan korban ini meninggal, pelaku inisial H langsung mengambil perhiasan dan uang daripada korban tersebut. Saat ini, kedua pelaku ditahan di Polda Riau untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, Pak Sutri tersebut dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bengkalis Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana IWAS alias Agus difabel terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram diwarnai insiden. Ibu kandung Agus menangis histeris hingga jatuh pingsan dan mengalami luka di bagian kepala. Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwa IWAS alias Agus difabel. Sidang digelar pada pukul 09.00 pagi waktu Indonesia Tengah secara tertutup dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agus didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram dan terancam pidana 12 tahun penjara. Usai persidangan, Agus didampingi kedua orang tuanya saat digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram untuk dikembalikan ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Ibu kandung Agus, Ni Gusti Ayu Aripadni, pun tak kuasa menahan emosinya dan menangis histeris saat harus berpisah dengan putranya. Ibunda Agus tiba-tiba jatuh pingsan dengan posisi kepala membentur lantai hingga mengalami luka sobek di bagian kepala. Ibunda Agus yang sudah tak sadarkan diri langsung dibawa suami dan sejumlah petugas PN Mataram ke Rumah Sakit Bayangkara yang berlokasi di samping gedung pengadilan. Tanahnya darah jatuhnya ibunya Agus. Ibunya Agus. Ya, jatuh kenapa tadi? Karena mungkin dia stres karena anaknya dibawa. Oh gitu ya. Ini Agus yang bocor ya? Agusnya atau ibunya? Oh ibunya. Selama proses persidangan kasus pelecehan seksual berlangsung, Agus ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A, Kuripan, Lombok Barat. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sarjana pertanian ditangkap polisi karena menanam ganja di atap rumahnya di Batu, Jawa Timur. Ia menanam sejak tahun 2019 dan sudah panen berkali-kali. Berbekal keahliannya dalam ilmu pertanian selama kuliah, seorang pemuda membudidayakan puluhan batang tanaman ganja di rumahnya di Malang, Jawa Timur. Namun aksinya terungkap setelah seorang tersangka pengguna narkoba ditangkap polisi di Kota Batu. Dari rumah pelaku, polisi menyita 62 batang tanaman ganja berbagai ukuran. Sebelumnya, ganja tersebut ditanam di lantai 3, sehingga tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Pelaku membudidayakan tanaman ganja sejak 2019 dan sudah panen beberapa kali. Tersangka ini awalnya dia bereksperimen. Dia merupakan lulusan dari mahasiswa budidaya pertanian di salah satu universitas tinggi negeri di Malang Raya. Selain menangkap pengguna dan pengedar ganja, Satreskoba Polres Batu juga menangkap pengedar obat terlarang dan narkoba jenis sabu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram dilecehkan seorang pria yang masih di bawah umur di Buleleng, Bali. Ya, pelecehan terjadi saat korban meminta foto di sebuah lokasi villa yang di-endorse-nya. Seorang pria yang masih di bawah umur diamankan warga karena melecehkan seorang selebgram asal Jakarta di Buleleng, Bali.
Peristiwa itu terjadi saat korban bertemu pelaku GD 17 tahun yang sedang memancing. Korban meminta tolong pelaku memotret dirinya di sebuah air terjun dekat lokasi villa yang di-endorse-nya. Saat itulah pelaku memaksa korban untuk melampiaskan nafsunya. Usai kejadian, korban melapor ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak bisa menahan nafsu saat memfoto korban. Pelaku dengan HP korban sendiri. Kemudian setelah selesai foto, korban ini disuruh berbalik badan. Saat berbalik badan itu entah kenapa pelaku ini mendekat dari belakang. Saat ini korban masih berada di Bali dalam pendampingan petugas. Sementara pelaku yang masih di bawah umur ditahan di Mapolres Buleleng. Dari Buleleng, Bali, Pandewi Wismaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO calon pekerja migran antar provinsi diungkap polisi. Petugas turut mengamankan ke-7 tersangka yang mengirim para pekerja ilegal ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Asia. Buka yuk. 7 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap calon pekerja migran Indonesia berhasil diamankan Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta. 3 diantaranya merupakan seorang wanita. Para korban diantaranya berasal dari antar provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera, berjumlah 25 orang. Kasus perdagangan orang ini terungkap dalam kurun waktu bulan Oktober 2024 hingga Januari 2025. Modus para pelaku menjanjikan korban bekerja di luar negeri dan diiming-imingi gaji besar berkisar hingga 20 juta rupiah. Selain itu, masing-masing korban juga dimintai uang di awal sebesar 40 juta hingga 60 juta rupiah untuk mengurus dokumen. Asisten rumah tangga dengan iming-iming gaji antara 6 juta sampai 20 juta. Tapi faktanya begitu saat sampai di negara tujuan, apa yang dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan dengan nilai nominal gaji tersebut tidak didapatkan. Kini, para tersangka dijerat pasal 10 Junto Pasal 04 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok mencuri sebuah ponsel milik Satpam Permukiman yang tengah jaga malam. Seorang pria mengaku kurir pengantar makanan justru tega menganiaya korban hingga babak belur di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usia korban yang tak lagi muda membuatnya tak mampu melakukan perlawanan saat dihajar pelaku. Kamera CCTV merekam aksi pencurian ponsel milik petugas keamanan permukiman warga Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Korban yang tertidur lelap di pos jaga membuat pelaku bebas beraksi dengan mengantongi ponsel ke saku celananya. Sempat terjadi ketegangan saat korban tiba-tiba terbangun dan menanyakan keberadaan ponsel miliknya. Pelaku yang berpura-pura sebagai kurir pengantar makanan berkelit dengan tuduhan korban. Terjadi ketegangan dan pelaku menganiaya korban hingga menderita luka di wajahnya. Akibat kejadian ini, korban yang usianya tak lagi muda harus menjalani pemulihan di rumah. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Cempaka Putih dengan membawa hasil rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Pandeglang, Banten digerebek dari rumah kontrakan. Polisi pun mengamankan 1 unit sepeda motor curian dan sejumlah mata kunci. Anggota Resmob Polres Pandeglang menggerebek persembunyian 2 pelaku curanmor, NR alias Rudi dan JL alias Tompel, di rumah kontrakan Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang. Kedua pelaku tak melawan hingga polisi memintanya menunjukkan lokasi penyimpanan sejumlah mata kunci yang digunakan untuk membobol kendaraan. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor hasil curian. Dari pemeriksaan sementara, pelaku JL alias Tompel merupakan residivis dan mengaku baru 2 kali melakukan aksinya bersama NR alias Rudi. Hasil curian biasanya mereka jual sebesar 5 juta rupiah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang itu berinisial NR alias RD dan 1 pelaku lagi berinisial JL alias Tompel. Pada saat itu salah satu pelaku ini merupakan residivis yang pernah kita tangkap juga dengan hal yang sama pada beberapa waktu sebelum
tindak pidana ini kami ungkap. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya berjarak 200 meter dari lokasi pencurian motor, sepeda motor milik karyawan minimarket masih saja menjadi sasaran di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Karyawan minimarket loncat dari meja kasir menggagalkan sepeda motornya yang digasak kawanan pelaku curanmor. Kamera CCTV merekam aksi kawanan pencuri yang mengincar motor milik karyawan minimarket di parkiran Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Spontan korban yang melihat motornya hendak dicuri meloncat dari meja kasir guna menggagalkan aksi pencurian. Ironisnya, dua pelaku nekat beraksi sementara jarak minimarket dengan kantor kepolisian sektor Grogol, Petamburan hanya berkisar 200 meter saja. Lihat aksinya ketahuan, kedua pelaku kabur meski sempat dilempar kursi oleh warga. Aksi pencurian motor ini sudah 2 kali terjadi, yang pertama saat menjelang waktu subuh dengan kondisi sepi. Dari Jakarta, Nitfa Ulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan aktor laga Sandi Permana di halaman Polda Metro Jaya, Jakarta. Ya, sementara itu dari kasus bayi tewas ditinggal di rumah sakit, polisi ungkap fakta baru dengan menemukan adanya 2 luka memar akibat benda tumpul. Tersangka Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tadi malam menjalani prarekonstruksi pembunuhan aktor Sandi Permana di halaman Polda Metro Jaya, Jakarta secara tertutup. Dalam prarekonstruksi ini, tersangka memeragakan 12 adegan mulai dari sebelum hingga sesudah terjadinya pembunuhan. Dalam prarekonstruksi ini terlihat pelaku menggunakan baju tahanan sementara korban menggunakan peran pengganti. Sebelumnya polisi menggelandang Nanang Gimbal ke Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat setelah 3 hari buron. Jadi ringkus di persembunyiannya di Dusun Poris Kutamukti, Kutawuliah, Karawang, Jawa Barat. Tersangka sempat menyamar dengan memotong rambut Gimbalnya. Untuk barang bukti adalah 1 buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya. Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Tahan, Pak. Sebelumnya aktor laga Sandi Permana, pemeran Arya Soma dalam film Misteri Gunung Merapi 3 ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka tusukan di perumahan Cibarusa Jaya, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi. Korban yang mengendarai sepeda listrik dihadang pelaku yang tiba-tiba menyerang korban dengan membabi buta. Dari Jakarta, Helmi Sayambati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru membentak dan menantang muridnya di dalam kelas viral di Lampung. Aksi guru bak preman jalanan tersebut rupanya hanya dipicu masalah bangku kelas yang kurang rapih. Video amatir merekam aksi arogan seorang guru yang menantang siswa di dalam kelas di Tulang Bawang, Lampung. Ia bahkan melepas bajunya dan membentak seorang siswa di depan siswa lainnya. Belakangan diketahui, aksi tak terpuji bak preman jalanan ini terjadi karena guru terpancing emosi. Menurut pihak sekolah, aksi itu merupakan upaya untuk mendisiplinkan siswa. Guru itu ingin mendisiplinkan siswa. Tujuannya adalah mendisiplinkan siswa karena waktu itu dalam keadaan semester mereka berurutan duduk jejer, itu kebetulan dekat dengan cewek ya, salah satu siswa cewek. Hanya kebetulan entah kenapa agak renggang, sehingga guru itu menyarankan bahwa lebih baik duduk secara berurutan biar tidak mengganggu tempat yang lain. Atas kejadian tersebut, saat ini oknum guru yang berstatus guru honorer telah mengundurkan diri dari sekolah. Dan kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, kebakaran melanda kantin sekolah SMP Negeri 188 Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Akibat kebakaran, aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh isi dan ruangan kantin sekolah SMP Negeri 188 Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan kelas maupun ruangan lainnya. Setelah hampir 1 jam, api berhasil dipadamkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga api berasal dari atap samping tembok permukiman warga, kemudian menjalar ke kantin sekolah. Akibat kebakaran tersebut, aktivitas belajar mengajar hari tersebut dihentikan sementara. Pemirsa, 2 jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat ditemukan petugas pemadam kebakaran Kamis siang. Kondisi jenazah dalam keadaan tidak utuh dan belum teridentifikasi. Petugas pemadam kebakaran menemukan 2 jenazah korban kebakaran di lantai 8 diskotik Tiara, Glodok Plaza, Jakarta Barat. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh akibat terbakar sehingga sulit dikenali. Jenazah korban kemudian dievokasi petugas pemadam kebakaran dari lantai 8 Glodok Plaza. Selanjutnya jenazah dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Perwira Piket Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, Joko Susilo mengatakan, kedua jenazah korban ditemukan di lokasi yang sama, ruangan diskotik Tiara. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Kemungkinan dua jiwa. Nanti kita akan cek di sono, tapi ini informasi dari para penyerang. Ini baru kemungkinan ya Pak? Kemungkinan. Berdasarkan data yang tercatat di papan informasi BPBD DKI Jakarta, terdapat 8 orang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Pihak pemadam kebakaran dibantu Palang Merah Indonesia terus menyisir lokasi kebakaran untuk mencari 5 orang lainnya yang belum ditemukan. Sebelumnya kebakaran hebat terjadi di gedung pusat perbelanjaan Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat sejak Kamis dini hari. Api diduga berasal dari lantai 7 tempat diskotik hingga merembet ke lantai 8 dan 9. Banyaknya material mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran dan 150 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pencarian korban hilang dalam kebakaran Glodok Plaza terus dilakukan. Kamis malam, petugas damkar kembali menemukan 2 jenazah lainnya di ruang diskotik Tiara, lantai 8 Glodok Plaza. Dan berikut laporan Nata Arman dari lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Pemirsa, sampai dengan malam hari ini pencarian pun masih terus dilakukan terkait dengan korban 8 orang yang hilang pasca kebakaran yang terjadi pada kemarin tanggal 15 Januari 2025 pada pukul setengah 10 malam di Plaza Glodok, Jakarta Barat. Dan hingga dengan saat ini masih dilakukan juga proses dari pendinginan, kemudian juga dapat saya saksikan juga pemirsa bahwa di sana juga ada alat mobil pemadam kebakaran yang meniupkan seperti blower begitu besar ke dalam arah gedung, kemudian juga masih dilakukan pendinginan, penyemprotan air, dan juga tadi beberapa anggota pemadam kebakaran juga kembali mengisi ulang air untuk melakukan pendinginan karena meskipun saat ini api sudah tidak terlihat lagi, namun untuk di cerobong-cerobong asap ini masih ada asap-asap yang keluar seperti itu dan diindikasikan masih ada terdapat bara-bara yang masih menyala seperti itu, dikhawatirkan membahayakan juga dari para petugas damkar yang melakukan proses evakuasi pencarian terhadap 8 orang. Kemudian tadi juga sempat dilakukan evakuasi dari 3 jenazah ketika sore hari dari pintu yang ada di belakang saya. Ini tadi jenazah 3 jenazah berhasil dievakuasi, kemudian satu lagi masih proses evakuasi dari total 8 orang yang hilang. Kemudian tadi juga pihak kebakaran juga melakukan masuk ke dalam dengan menggunakan baju khusus seperti itu, baju anti radiasi, kemudian juga masker oksigen dan juga beberapa perlengkapan lainnya untuk menunjang sarana agar mereka juga dalam proses evakuasi dari para korban ini tentunya tidak ada menimbulkan korban jiwa dari para petugas yang menyelamatkan itu sendiri.
Dari Jakarta, Nata Arman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya, Angel dan pemirsa, kita ke informasi lainnya yang tentunya menginspirasi. Di tengah mahalnya harga kebutuhan pangan, sekelompok ibu di Durensawit, Jakarta Timur membuat urban farming. Ya, memanfaatkan lahan terbatas untuk berkebun, kelompok wanita tani mampu mendorong ketahanan pangan, bahkan meraup cuan ratusan juta rupiah per bulan. Di tengah jeritan mahalnya komoditi pangan, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani di Syafa di Malagasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, memilih mandiri pangan dengan melakukan urban farming. Lahan penampungan sampah seluas 800 meter dimanfaatkan ibu-ibu ini menanam aneka sayuran seperti tanaman cabai, tomat, terong yang ditanam di polybag dan galon. Sementara aneka sayuran organik seperti kale, selada hingga seledri dibudidayakan di greenhouse menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) atau atur kelembapan, suhu, pemupukan dan juga nutrisi. Setelah lebih dari 1 bulan, aneka sayuran ini bisa dipanen untuk dikonsumsi. Selain dikonsumsi sendiri, hasil panen berlimpah ini dijual ke warga dengan harga yang tentunya lebih murah dari pasaran. Sangat membantu sekali karena dari segi harga di sini lebih murah, terus kualitasnya lebih bagus karena ini benar-benar organik kalau di sini. Jadi tanpa pestisida, tanpa itu, jadi semuanya pengolahan organik. Sayuran-sayuran yang saya dapatkan yang mungkin kadang di pasaran nggak ada gitu, saya dapatkan di sini gitu. Dengan kreativitas dan inovasi, ibu-ibu ini bisa menambah penghasilan dengan mengolah hasil panen hidroponik menjadi camilan keripik sayuran bernilai ekonomis. Tak tanggung-tanggung, mereka mampu meraup omset hingga 125 juta rupiah per bulan. Bisa mengambil hasil panen yang kami tanam, kemudian kami produksi kembali menjadi catering, bisa untuk produk-produk olahan kami, dan itu bisa mengurangi kos belanja kami. Ternyata ketahanan pangan itu bisa kami lebih maksimalkan lagi itu dengan memulai membibit cabai tadi ya. Dari hanya mulai pembibitan ini kami sudah continue adanya permintaan dari khususnya hanya seluruh DKI Jakarta aja itu 1 minggu itu bisa 1.000 pembibitan. Di tengah keterbatasan lahan, urban farming pun hadir sebagai solusi inovatif, tingkatkan ketahanan pangan sekaligus oase hijau di tengah hiruk-pikuk kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan honorer tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas di sejumlah puskesmas dan RSUD Berkah Pandeglang, Banten berunjuk rasa di kantor Bupati Pandeglang. Mereka menyuarakan aspirasi agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak penuh waktu. Ratusan tenaga kesehatan honorer menumpahkan kekecewaannya kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang Kamis siang. Para nakes ini menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K penuh waktu. Nakes honorer yang bertugas di berbagai instansi seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Berkah atau RSUD di Kabupaten Pandeglang, Banten rela turun ke jalan menyuarakan suara agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K penuh waktu. Salah seorang honorer nakes, Siti Nur Hasanah, tak kuasa menahan tangis karena hampir 20 tahun menjadi honorer tenaga kesehatan di Puskesmas Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Sementara Pemkab Pandeglang berupaya mencari solusi dengan mendatangi pihak BKKBN. Angkat kami menjadi P3K pun waktu, zaman paruh waktu. Karena kami bekerja tidak paruh waktu, Pak. Kami meninggalkan anak kami padahal kami habis operasi sesar, Pak. Besok kami akan ke BKN. BKD akan ke BKN untuk berkonsultasi menyelesaikan masalah ini. Sebetulnya sudah harus pulang. Kami akan besok berangkat. Jam 5:30 berangkat kami ke BKN. Nanti hasilnya kita akan sampaikan bagaimana kita skemanya dan solusinya. Para nakes berharap sebelum masa jabatan Bupati Pandeglang Irna Narulita berakhir dapat memenuhi tuntutan mereka.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Pemirsa, tim transisi Pramono Rano dan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menggelar pertemuan untuk membahas persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Pertemuan antara tim transisi Pramono Rano dengan PJ Gubernur Jakarta berlangsung di Balai Kota Jakarta. Pramono Rano sendiri tidak bisa hadir menemui PJ Gubernur lantaran ada kegiatan lain. Pertemuan dilakukan sebagai upaya memuluskan proses transisi pemerintahan dan persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Dan Pak Gubernur terpilih kemudian dilantik bisa langsung melakukan tugas pokok fungsinya dengan lebih baik lagi, pokoknya dengan langsung baik itu. Ini kita harus, jadi kita mempersiapkan semuanya. Tadi kami masih bicara ilmu karena kita hanya diskusi berbagai hal, tapi intinya hakikatnya adalah sama, bukan lagi suatu dikotomi invasi dan. Pemirsa, kemewahan dan kenyamanan kapal pesiar Salayayat mendapat pujian dari selebriti sekaligus utusan khusus Presiden Raffi Ahmad. Dengan berbagai fasilitas premium yang ditawarkan, Raffi Ahmad meyakini Salayayat mampu mendorong lonjakan wisatawan di Indonesia. Selebritis sekaligus utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menjadi salah satu tamu undangan di acara Grand Launching Salayayat di Jet Ski Cafe, Jakarta Utara. Bersama anak keduanya, Ryanza Malik Ahmad, Raffi Ahmad bersama tamu undangan lainnya berkesempatan menjajal kemewahan kapal pesiar milik perusahaan yang didirikan mantan pebulu tangkis nasional Kevin Sanjaya dan selebriti Prilly Latukonsina. Suami Nagita Slavina itu mengaku sangat terkesan dengan kemewahan dan kenyamanan saat berkeliling Laut Jakarta menggunakan kapal pesiar Salayayat. Ini kapalnya keren, ini kapalnya. Nah, ini Ryanza suka yang ini loh, Kak. Tadi sampai tertidur saking nyamannya. Saking nyamannya sampai tertidur ya. Ini bagus juga untuk tadi Bu Wamen udah ngomong untuk pariwisata yang lautnya ini kan, yang air ini kan perlu. Iya, betul. Ini bisa taruh di Labuan Bajo, di mana lagi nanti di sini? Kita mau taruh di Bajo, Bali, sama satu Jakarta. Nah, di sini juga bagus, muter aja asik banget. Dengan basis operasional di 3 daerah di Indonesia, yakni Jakarta, Bali, dan Labuan Bajo, Salayayat hadir dengan misi besar untuk mendukung pengembangan pariwisata maritim di Indonesia. Kita membangun pariwisata di Indonesia untuk kita education ke mereka semua, untuk mengembangkan pariwisata Indonesia ini untuk develop laut-laut yang sangat luar biasa itu sih. Karena aku juga punya visi untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, ya kenapa enggak kita jadikan bisnis gitu. Dan semakin banyak orang yang menikmati laut Indonesia kan semakin maju juga nanti pariwisatanya gitu. Salayayat sebagai eksklusif partner untuk Geniu Indonesia siap memberikan pengalaman berlibur bersama 3 kapal mewahnya dengan desain yang elegan, yakni Mary Fisher 795, Mary Fisher 895, dan Mary Fisher 1095. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tak sadarkan diri di atap sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas damkar kemudian menolong korban dan menurunkannya dari atap. Seorang pria tiba-tiba tak sadarkan diri di atap rumahnya di Jalan Kelapa Kuning Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Usai menerima laporan warga, petugas Gulkarmat sektor Duren Sawit langsung berupaya menolong korban. Dengan menggunakan tali, pria yang tak sadarkan diri tersebut dibawa turun petugas dengan cara digendong di pundak kemudian melalui tangga. Dari keterangan saksi, korban diketahui pemilik rumah ini tengah membetulkan atap rumahnya yang bocor. Diduga kepanasan, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Terima, bantu Pak, bantu Pak. Si korban coba kita sadarkan, setelah sadar pihak keluarga langsung membawa ke unit gawat darurat Rumah Sakit Haru. Sempat kesulitan Bang, evakuasinya Bang? Untuk tingkat kesulitan karena memang akses untuk menurunkan itu terhalang oleh keadaan bangunan yang terlalu sempit. Setelah dievakuasi, pria tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit agar bisa segera mendapat pertolongan medis. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tukang las tersengat arus listrik bertegangan tinggi di sebuah toko kosmetik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, korban yang tak sadarkan diri langsung dievakuasi ke rumah sakit.
Dalam video amatir warga, seorang pria dievakuasi dari atap kanopi toko kosmetik di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria tersebut diduga tersengat arus listrik bertegangan tinggi hingga tak sadarkan diri dengan kondisi tubuh terdapat luka bakar tersetrum cukup serius. Peristiwa bermula saat korban tengah memasang neon box di atap bagian luar sebuah toko kosmetik saat kondisi hujan gerimis. Diduga korban tak menyadari terdapat kabel listrik bertegangan tinggi yang tak sengaja tersentuh. Saat kejadian korban tak mengenakan APD. Hujan gerimis bang. Oh hujan lagi hujan. Gerimis tapi dia tetap aja masang gitu kan. Tiba-tiba ada kabel tuh yang bentang kayaknya. Korbannya meninggal sih enggak, masih sadar. Pas saya evakuasi juga masih sadar, cuman seluruh badan pada angus bang. Korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga seorang buruh harian histeris melihat nyawa sang pekerja harian itu tak tertolong usai tersengat listrik saat bekerja memperbaiki atap seng rumah warga yang bocor di Goa, Sulawesi Selatan. Warga dikejutkan dengan terkaparnya seorang buruh harian Muhlis 41 tahun di atap rumah warga tempatnya bekerja di Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas usai tersengat listrik saat bekerja. Kejadian berawal saat Muhlis bersama rekan kerjanya sedang memperbaiki atap rumah warga yang bocor. Namun saat sedang memasang terpal, korban diduga tidak sengaja menyentuh dan memegang sambungan kabel listrik tanpa perlindungan. Meski sempat berteriak minta tolong kepada rekannya, korban berakhir tak sadarkan diri. Petugas kepolisian dibantu warga langsung mengevakuasi korban ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Naas pertolongan pertama yang diberikan tidak membuahkan hasil. Warga yang mengetahui korban sudah tidak bernyawa langsung histeris saat tiba di ruang IGD rumah sakit. Pasang terpal itu di pinggiran atap, tiba-tiba kena strom, artinya ada kabel yang melengket di sini, itu yang kena dia. Itu dan korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit beberapa menit, informasi bahwasanya korban sudah meninggal dunia. Iya, atas nama lelaki Mulis dengan Lewa. Usai dinyatakan meninggal dunia, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Tobo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa untuk disemayamkan dan dimakamkan keluarga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini, dan pemirsa berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Anita Dewi. Saya Kevin Pakan. Dan saya Jelika Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.